Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita sampai kepada ayat 125 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari surat Al-An'am ayat 125 ini adalah sebagai berikut. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Terkait dengan ayat 125 dari surat Al-An'am tersebut, maka kita akan membahasnya berdasarkan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Terkait dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu kalimat pada ayat 125 surat Al-An'am, yaitu di mana Allah berfirman dalam kalimatnya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Di sini maksudnya artinya adalah dia akan dimudahkan baginya untuk menjalankan Islam. Ini menunjukkan tanda kebaikan. Seperti halnya dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22, di mana Allah telah berfirman yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, itu akan sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Demikian halnya juga dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Di mana Allah telah berfirman yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Terkait dengan ayat 125 surat Al-An'am, yaitu pada kalimat barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya menerima iman, maka Ibnu Abbas berkata, di sini maksudnya adalah hatinya akan diluaskan untuk tauhid dan iman. Begitu juga yang dikatakan oleh banyak ulama. Ini sesuai dengan makna secara zahirnya. Selanjutnya dalam kalimat lain pada ayat 125 surat Al-An'am ini, yaitu pada kalimat di mana Allah berfirman, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Terkait dengan kalimat pada ayat 125 surat Al-An'am ini, terdapat kata-kata daikon, yang dibaca daikon, dan mayoritas ulama membacanya dayikon. Di sini bentasjidkan huruf ya. Keduanya adalah dua gaya bahasa, seperti halnya dengan kata hainun dan hayyinun. Dan sebagian mereka membacanya harijan. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah atsim, artinya yang berdosa. Hal ini dikatakan oleh As-Sudi. Ada yang mengatakan dengan maknanya yang lain, harajan, yaitu orang yang sempit dari petunjuk dan tidak membebaskan sesuatu pun yang bermanfaat dari iman dan tidak dapat terlaksana padanya. Terkait dengan hal ini,
Umar ibnu Khattab telah bertanya kepada seorang lelaki dari Arab Badui, yaitu dari Bani Mudi, apa yang dimaksud dengan al-harajah? Maka orang itu menjawab, itu adalah sebatang pohon yang berada di antara pepohonan, tapi tidak dapat sampai kepadanya pengembala dan apapun binatang liar dan selainnya. Maka Umar berkata terkait dengan jawaban ini, kalau begitu, begitu juga orang dengan hatinya yang munafik, maka tidak sampai sedikit pun kebaikan padanya. Adapun Ibnu Juraj berkata, doyikan harajan itu artinya dadanya sesak lagi sempit. Itu adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk memasukkannya, seakan-akan ia sedang naik ke atas langit karena kerasnya perkara ini menimpanya. Adapun Atta bin Khurasani menafsirkan kata-kata atau kalimat pada ayat 125 surat Al-An'am, yaitu kata-kata seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Itu maksudnya adalah dia, orang tersebut adalah seperti orang yang tidak mampu naik ke langit. Begitu juga dia tidak sanggup untuk memasukkan tauhid dan keimanan di dalam hatinya. Hingga pada suatu saat Allah akan memasukkan iman ke dalam hatinya. Ibnu Jarir berkata, perumpamaan ini Allah firmankan untuk hati orang kafir, tentang kerasnya sehingga iman tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Perumpamaan dia terhalang menerima iman dan tidak sampai iman kepadanya, seperti perumpamaan terhalangnya untuk naik ke langit dan dia tidak mampu melakukannya karena perbuatan itu di luar usaha dan kemampuannya. Sedangkan Ibnu Jarir menafsirkan firman Allah Ta'ala, yaitu pada kalimat 102 ayat 125 surat Al-An'am, di mana Allah berfirman yang artinya, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi maksud dari kalimat pada ayat ini adalah sebagaimana Allah menjadikan dada orang yang diinginkan kesesatannya akan menjadi sempit dan sesak. Dadanya akan menjadi sempit dan sesak. Allah juga menjadikan syaitan menguasainya dan orang-orang yang enggan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu syaitan menyesatkannya dan menghalanginya dari jalan Allah. Ibnu Abbas berkata, ar-rijsu itu maksudnya adalah syaitan. Sedangkan Mujahid berkata, ar-rijsu itu maksudnya adalah setiap yang tidak ada kebaikan padanya. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, ar-rijsu itu adalah azab. Demikianlah makna dari surat Al-An'am ayat 125. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.